Paska, kita perkenalan masuk ke dalam game. Go to the lane, Alta. Let's go. Let's go. Dengan perbedaan dari masing-masing junglernya. Dari pattern farmingnya. Yang satu udah langsung bergerak ke area purple duluan, yang satu orange buff duluan, Prof. Oke, ini menarik sih. Dia kayak ngejauhin untuk turtle setupnya. Berarti kemungkinan terbesarnya adalah kedua tim akan mencoba untuk menarik ulur turtle-nya sampai di menit yang ketiga atau paling cepat 2.30. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang juga ya. Mungkin untuk sekarang ada beberapa pick off yang akan terjadi karena dari pok-poknya udah terus dilakukan loh. Oh, bahkan Sin akan coba dipaksa keluar pasifnya sedikit demi sedikit. Cuma yang ada keuntungan sedikit di tangan Aura Fire adalah sekarang Link-nya masih bisa melakukan rotasi nih Profesor. Yep. Iya. Dan dapetin 2 buff juga dengan Season Hunter yang sangat membantu sekali. Fatal digunakan untuk mendapatkan critical juga. Tapi yang paling unik adalah kalau kita lihat Sin, jarang banget kita melihat Kadita dengan Tenacity. Biasanya mungkin kita bakal lihat Pull Yourself Together Weapon atau Master. mungkin Weapon Master yang benar-benar berdamage. Tapi lihat Sin, di sini dia tahu bahwa damage dari Dewa United Esports ini cukup sehingga dia kayaknya mau main lebih safe dengan Tenacity. Oke, jadi dia tidak mau di all in. Dan bahkan kita lihat di depan sana Petrify Gaming bakal coba dipaksa bersama dengan Flicker. Ray, pancernya agak cukup miss kali ini dan mundur ke arah belakang. Dapatkan 1 poin kill untuk saat ini cukup sulit. Kenapa Ray harus membuat dirinya memilih antara Turtle ataupun Purple. Bahkan Oke. dengan 1 poin kill, Pak Bul. Dilema antara Turtle dan juga Purple ya. Yes. Tapi setidaknya barusan juga dengan adanya inisiasi yang dilakukan, ada 2 recall loh tadi. Dan itu akan sangat-sangat berarti sekali loh. Oke, sangat berarti dan ini akan menjadi keuntungan untuk Ray. Yang kita tahu, Link, Fanny, hero depending on Purple buff, sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Aspan, standby position, dapatkan dia dengan santainya melakukan retribution. Aran menuju ke arah Ray, Flicker menuju ke depan, spot sama Cam, sama Real War Manipulation Case. Gak bisa membuat satu point kill terhadap Aura Fire. Bahkan di sisi sebaliknya, Rough Wave menutup Sako. 2 poin kill yang sangat mahal membuat Aura Fire mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi selain Turtle. Wow, ada setup yang benar-benar di take over, Prof. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Poin pertamanya thanks to Aran, dia ngebukain map untuk Fan. Fan tiba-tiba udah standby di bagian atas tembok. Dengan 1 retribution yang udah pasti dia bakal lock ke arah turtle-nya. Dia langsung mendapatkan tanpa adanya kompensasi. Dan malah Aura Fire dapetin 2 poin kill di awal game. Ini akan membuat mereka sangat unggul sekali. Dan lihat Kabuki bahkan udah mulai nih farming dengan 2 lane di early game seperti ini. Dia mau dapetin snowball di early game, gak ketinggalan sama Link-nya. Oke, dia pengen snowball sama dia tahu kalau dia di laning terus, dia bakal kalah sama Iritel. Jadi dia harus makan lane dari Sin dan bahkan Sin kali ini juga harus berpikir gimana caranya dia bisa makan posisi Dewa United lainnya. Tapi para pasukan dari Aura Fire, mereka masih menunggu farmingan terlebih dahulu. Ini Babul. Waduh, hampir aja itu, Pak. Hampir saja. Tapi sekarang pertempurannya sih. Menuju ke arah mid lane, Case akan menjadi pilihan utama. Fan, Temple Soul Blade masih ditahan. Dapetin 1 point kill, bahkan dibalikan kembali outplay dari seorang Case. Terlalu memaksa mendapatkan 1 point kill, tapi Samo menuntaskan tugasnya. Mendapatkan double kill dari Ray. Aran mencoba untuk bertahan. Ray masuk lebih dalam lagi akan cukup sakit. Tidak ada following up. Dia memilih untuk farming. Distraction yang dilakukan membuat Kabuki mendapatkan gold yang lebih banyak lagi. Oke, pola rotasi yang udah mulai terlihat juga loh. Coba lihat, Wana sakit banget sih. Oke, tapi masih ada Battle Melee Damage dan bahkan Sin. No rough wave for this time. Dan Awat juga dia tidak menggunakan Purify. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati posisi kali ini, Profesor. Ya, Demon Hunter Sword diamankan oleh Kabuki sebagai bonus atas 2 laning farmingnya. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Fan ya, dia agak sedikit memaksa memang untuk masuk ke dalam dari Case. Apalagi ketika ada Reward Manipulation, ada 1 shield absorb yang akan menjadi penyelamat bagi Yves itu sendiri. Dan kalau kita melihat reset turtle yang bagus banget untuk Dewa United Esports, karena kalau dipaksakan mereka bisa ditabrak oleh Aura Fire. Alright, Iksan telah menggunakan Purify-nya, bahkan coba dipaksa dengan Defense Shotgun. Iksan bakal coba di all in, 1 point kill didapatkan. Tapi dia ditahan oleh Fan, dia trigger disiplin, nggak mau menggunakan Temple Soul Blade. Menuju ke arah belakang Fan, what are you doing? Memaksakan 1 point kill kembali. Tapi nampaknya Fan sadar, kalau 2 kali dia seperti ini, dia kehilangan Purple, dia kehilangan Turtle. Itu akan flop untuk dirinya, Pak Bulung. Itu 1 Void Blast lagi tadi lewat loh itu. Rapweb mencoba menenggelamkan Case di depan sana dan hilang. Tyro Rage nothing. Tidak ada following up, dia bisa makan Sako yang harus bisa dimakan kalau dia memaksa ke depan. Membuat space yang sangat mahal Kabuki. Mencoba memberikan space untuk Turtle. Profesor, pertanyaanku adalah
Kabuki tumbang, ditukar dengan Turtle. Is it worth it? Kalau dapetin turtle worth it, karena kebetulan Fan dan juga Aran maksain untuk dapetin turret di arah bawah. Sementara lihat rotasi dari Aura Fire, mereka sudah mulai merajak kepada atas nih, top lane. Jadi mereka tahu persis bahwa mereka nggak mau kerugian dari segi turretnya. Point kill nggak masalah, yang penting bisa ditukar seperti sekarang. Steven Jasmine, ternyata Watt masih bertahan di depan sana. Sin nggak punya rough wave. Watt yang akan melakukan outplay. Rawr! Di depan sana Watt yang bahkan mencoba dapetin Sin. Kembali lagi dapatkan Sin, rough wave-nya hanya untuk defensif. Dan bahkan kalau Case tadi dia punya reward manipulation, Sin akan menjadi korban dan tenggelam di pantai Laut Selatan. Dan barusan pergerakan dari Iritelnya itu udah menjawab bagaimana segudang pengalaman yang dimiliki oleh Watt. Predict move-nya Prof. Di situ benar-benar terlihat loh tadi. Dan bahkan kalau kita lihat ya, dari hampir 2 lane farmnya Kabuki, Watt dia masih nyusul ketertinggalan dari segi poin dari goldnya. Satu-satunya laning yang benar-benar gak ketinggalan jauh. Dan bahkan kalau kita melihat dari Ray-nya sendiri, dia perlu effort lebih karena untuk sekarang Van, dia sudah selesai dengan Berserker Fury, jadi harus lebih berhati-hati terhadap positioning. Insting yang menarik bisa dilihat, tapi Sako jangan sampai dia masuk ke dalam permainan dari Aura Fire. Melihat permainan leaning di bottom lane dipegang banget sama Van karena dia tahu rotasi yang sangat cepat di Profesor. Ya apalagi dengan winning condition tambahan dari Aura Fire ya, dengan membawa Link, artinya mereka punya power dari split push. Dan itu bisa dimanfaatkan ketika sudah mulai masuk mid game, ketika memang teman-teman dari Dewa United Esports mau memaksakan teamfight 4 melawan 5. Dan kita lihat aja deh dari draftnya, pick off power dari Aura Fire kuat banget, Kaja dan Kadita. Kita bakal lihat combo burst yang sangat-sangat instan. Tapi langsung David Charles menuju ke arah Sako, flicker ke arah belakang defensif. Semua muncul didapatkan Tempest of Blade, Profesif, terperangkap di dalam reward manipulation. Van nampaknya harus tumbang, satu momen kill kembali Red Scale and Spree. 3 point kill didapatkan, membuat Van menjadi korban keganasan Dewa United dan tidak ditukar dengan worth it. Dan kalau Ray mau memasak ke arah Turtle, mungkin ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Oke, dan barusan adalah Sako yang ditarik Prof. Sako yang ditarik. Maksud dan tujuan dengan dihilangkannya Sako terlebih dahulu, apakah ingin menghilangkan covering yang begitu baik bisa dikeluarkan oleh Sako atau seperti apa Prof? Yang pertama kalau kita lihat udah pastilah Sako di sini adalah hero setup-nya teman-teman dari Dewa United Esports, bahkan untuk bermain re-engage atau counter setup perlu Sako duluan yang di-engage dan barusan. Oke, Tyrant Rage-nya di-immune begitu saja mundur ke arah belakang. Digunakan satu turret sebagai pemicu. Tyrant Rage dimiliki oleh seorang Sako. Tapi balik lagi, no perfect turtle for this time Pak Bulung. Yap, itu dia. Ada kerugian lagi. Area defensif mereka di atas dan di bawah semakin kecil. Belum ada pertukaran nih. Dari tadi ada point kill yang tercipta tapi just point kill aja Prof. Iya, point kill dan gak lebih dari point kill. Karena balik lagi di arah top lane-nya, malah teman-teman dari Dewa United Esports yang rugi. Mereka kehilangan dari segi turret. Terus kalau kita ngeliat dari bawah ya, ini Van bener-bener ngejalanin tugasnya dan mencari level 15 secepat mungkin. Bahkan dia mau menyusul ketertinggalan levelnya karena Ray mendapatkan turtle yang ketiga. Jadi Aura Fire harus lebih berhati-hati karena mereka satu kali lagi mistake bisa Devan dibalikin. Jasmine bakal coba di-all-in bersama dengan Sin Rapep. Kali ini setelah keluarkan tapi ternyata Sako masih bertahan bahkan Naruh depan sana untuk menekan flickernya. Damage ke arah belakang sama Hate hanya melakukan distraction. Kalau misalnya kalian sadar, team fight yang terjadi selalu terhadap Sako menjadi korban pertama. Tapi Ray terdeteksi posisinya. Dan Somblet ke arah belakang sampai menuju ke arah Super House Supriyadi. Satu momen kill yang sangat mahal. Dan Van bahkan akan menjadi korban keganasan dan one last hit. Van still survive. Oh my god. Sama Hate memberikan distraction. Blessing Red from Kabuki. Ternyata damage-nya belum cukup impact untuk mendapatkan satu momen kill kembali. Hampir saja ditukar Watt dengan Van dan juga Samo. Tapi untungnya hanya Watt dan Samo. Ada satu buah pick off tadi terhadap Sako yang emang bener-bener hampir aja gagal ya. Iya. Hampir aja gagal Prof. Itu tadi udah hampir all in semuanya di situ. Kayak terlalu banyak beberapa mungkin miskill yang terjadi ya. Kayak misalkan Aran tiba-tiba pakai onward dan Sakonya nggak berada di tepat posisi Sin berada. Karena kalau misalkan Sin langsung burst dengan menggunakan raw wave, tentunya sudah bisa dipastikan Sako akan hilang. Tapi kalau misalkan kayak tadi posisinya Sako bakal bisa survive mau bagaimanapun caranya, mau betapa besar damage dari Sin, kalau nggak bener-bener di tengah dari raw wave, dia nggak bakal dapetin damage maksimal. Oke, miskill apa miskomunikasi? bisa Karena jadi dua-duanya. narik dia maju, Iya. mungkin agak sedikit miss. Lama loh tadi. Iya, ya. bisa jadi Tadi dua-duanya maksudnya makanya. maju mundur tariknya itu kayak tidak satu suara, tapi untungnya mereka masih dapat. Dan sisi sebaliknya kali ini Dewa United tahu akan hal itu.
Dan power of retribution sangat dibuktikan untuk saat ini. Sama hati di garis belakang. Tidak ada adjustment berasal di decoy oleh Ray. Blazing Duet dari seorang Kabuki. Memberikan waktu yang sangat mahal. Tapi ternyata di depan sana shutdown terjadi Semeral Sobriani. Memberikan damage terhadap saudara Samo. Masih mau lebih. Ternyata para pasukan Aura Fire mereka memakan Sin di belakang. Damage awat harus diperhitungkan. Satu-satunya damage yang bisa membuat para pasukan Aura Fire bahkan kelimpungan di late game nanti. Oke, Oh, itu dia. dipaksa Temple Soulblade pun keluar for defensif. Masih ada Dixon mencoba untuk melakukan cutting, tapi namanya Samo harus memikirkan kalau dia nggak boleh salah tarik lagi. Nggak boleh ada defense judgment yang di decoy oleh seorang Ray. Oke, tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah disiplin wave yang dimiliki oleh Dewa. Benar-benar mereka kalah banget untuk kali ini, Prof. Ya, tapi yang Nggak jalan sama sekali. Dewa mau nggak mau harus maksain team fight-nya dengan tujuan agar Aura Fire setidaknya ada satu yang terpick off. Masalahnya nggak ada yang terpick off. Dan ketika tidak ada yang terpick off, otomatis berarti Aura Fire dapetin advantage banget karena Lordnya akan berjalan ke arah top lane. Bottom lane bisa di split push, mid lane bisa ditabrak, dan sekarang Samo, ingat dia udah punya fleeting time. Jadi kalau misalkan ada Divine Judgment yang on point dan bahkan langsung ter-shutdown 2-3 pemain, Divine Judgment selanjutnya akan ready untuk team fight jangka pendeknya. Alright, bahkan kalau misalnya kita bilang jangan sampai para pasukan Dewa United mereka terpancing dengan adanya Samo. Di depan sana clear sangat cepat dilakukan. Dan kalau bisa aku lihat, aku nggak tahu kenapa. Aura Fire secara tidak langsung mereka memberikan buying time terhadap Kabuki. Dan secara tidak langsung mereka mengandalkan Kabuki untuk di arah late game, Profesor. Ya mungkin karena satu-satu tujuan untuk menuju ke arah case itu cuma ada Kabuki juga. Fun mungkin akan terhalang dengan kehadiran dari bouncing ball-nya Sako. Atau bahkan mungkin kehadiran dari Watt-nya itu sendiri dengan damage burst yang sangat tinggi. Tapi Kabuki dengan Blazing Duet dan Purify, apalagi dia bawa Quantum Charge. Jadi akan ada boostingan tambahan untuk movement speed ketika dia akan melakukan Blazing Duet ke arah case. Dan satu-satunya yang bisa menumbangkan case-nya udah pasti Kabuki di sini. Apalagi sudah ready juga menuju ke arah Corruption Side. Dan kalau kita lihat juga dari case dia masih jauh kayaknya untuk Winter Truncheon atau bahkan mungkin sekedar Brute Force agar dia tidak terkena efek burst damage dari Blazing Duet. Kabuki anyway, udah selesai dengan Corruption Side-nya. Ya, di sini ada perbedaan juga, Prof. Cukup berani untuk Awat. Ini WON baru mau dituju untuk sekarang. Dan Iya. ini pun masih ada possibility lagi untuk DHS-nya apabila DMX mau menabrak atau menggunakan hero tersebut gitu loh. Ya, Ataupun karena- item tersebut, mohon maaf. Hasclaw dan juga Berserker Fury ditambah dengan Windtalker ini udah cukup untuk memberikan attack speed dan juga critical yang tinggi. Jadi mau nggak mau harus Wind of Nature. Kalau nggak Wind of Nature, Kabuki dan juga Fan udah pasti bakal targetingnya ke Watt, nggak cuma ke case. Oke, Samo terperangkap. Di all in, di wall manipulation masih bisa selamat. Bahkan dibagi kembali karena Blast Dress from Kabuki. Para-para backline dan yang ini Sport. 4 hilang, looking for wipeout. Aura Fire benar-benar membakar dan lihat di arah mid lane. Mereka memaksa melakukan AJ bersama dengan Samo Hate. Di adjustment, fight time, Ray dapetin satu point kill. Tapi lihat di depan sana mereka melakukan all in dan Aura Fire take the game one. Wow, sebuah setup yang terlihat sangat baik